lagi bersama Tabula. Teman belajar dan bertumbuh. Nah, sekarang kita masuk pada definisi yang sifatnya mungkin fundamental. Ketika sebelumnya saya lebih berbicara pada tataran yang mungkin lebih aplikatif, datang dari orang lain, atau mungkin satu hal yang mungkin lebih kepada permainan, sebenarnya apa sih personal branding, teman-teman? Teman-teman bisa baca sendiri, tapi saya mencoba meng-highlight 3 kata kunci yang bisa dijadikan sebuah rujukan, dan ini menjadi suatu hal yang sangat mudah ketika teman-teman tahu apa yang harus kita highlight dari sebuah penjelasan. Yang pertama, personal branding adalah sebuah proses yang ditujukan untuk menjual diri kita dan juga karir kita. Nah, ini yang menjadi sangat penting, teman-teman. Ada kata kunci kita dan juga karir kita. Kenapa? Kalau kita hanya menjual diri kita sendiri, tanpa kita tidak tahu apa karir yang kita capai, mungkin pesan tersebut akan kurang tercapai karena kita tidak tahu apa end goal kita. Namun sebaliknya, kalau kita menjual karir kita, tapi kita tidak tahu siapa diri kita memiliki kemampuan apa, kita akhirnya harus dikenal dengan pesan seperti apa, itu pun akan menghilangkan satu step awal yang nantinya teman-teman mungkin tahu apa karir teman-teman, tapi teman-teman tidak cukup pandai dalam membuat sebuah frasa dalam apa sih dan kenapa teman-teman harus memiliki keunikan yang disebut, mungkin akan sangat sulit ketika hanya di-attach pada sebuah karya teman-teman tanpa teman-teman memiliki personal yang itu dapat cukup menjual. Yang kedua, melewati image yang dibangun lewat society. Nah, image dalam pandangan saya adalah sebuah keadaan di mana ketika teman-teman sudah melakukan sebuah proses selling diri teman-teman dan juga teman-teman, kita akan membuahkan sebuah output, yaitu sebuah gambaran di hadapan publik yang publik asosiasikan dengan apa yang kemudian kita coba berikan kepada mereka. Nah, hal inilah yang disebut dengan image. Jadi bagaimana kemudian teman-teman menciptakan sebuah image kalau tidak pernah melakukan sebuah proses menjual diri dan juga menjual karir teman-teman. Jadi hal tersebut ini sifatnya bisa dibilang berkesinambungan, dan ketika satu hal itu lompat, maka teman-teman tidak bisa berharap hal kedua teman-teman raih dengan suatu hal yang sempurna. Nah, yang ketiga ini menjadi sangat penting, teman-teman. Dan ini menjadi sangat-sangat relevan dengan kehidupan sekarang, yaitu berkaitan dengan sosial media. Nah, di sini dikatakan presented via channels. Nah, saya sudah secara eksplisit menyebutkan sosial media. Meskipun ada berbagai macam platform tersedia di sekitar kita, dan itu bisa sifatnya website, blog, buku, bahkan kehadiran secara offline, terlepas sekarang kita sedang berada dalam fase pandemi. Nah, maksudnya apa, teman-teman? Kita tidak bisa memaksakan kita menjual kita dan diri kita kepada orang lain hanya sekedar kita merasa, oh, kita terkenal kok, atau kita memiliki koneksi di mana-mana kok, kayak gitu kan. Tapi percaya teman-teman, derasnya arus sosial media, bagaimana kemudian sekarang dunia shifting dalam hal yang sifatnya online, dan ketika kita tidak aware akan hal tersebut, kita akan ditinggal oleh zaman. Dan saya memiliki sebuah contoh, memiliki sebuah pengalaman personal bagaimana saya akhirnya bisa menjadi seperti saya sekarang, itu kalau tidak ada bantuan sosial media, kalau tidak ada bantuan open present, dan hal-hal yang kemudian menjadi kendaraan saya, maka saya tidak akan bisa menjadi seperti saya yang sekarang. Nah, ini yang teman-teman pahami dari definisi singkat terkait dengan personal branding. Berikutnya, yang ini menjadi sebuah janji saya di awal. Apakah personal branding sama dengan pencitraan? Saya pribadi mengatakan beda. Dan kenapa saya bisa bilang beda? Pertama, ada 3 hal yang setidaknya dapat kita identifikasi dari masing-masing orang, apakah mereka yang kita anggap memiliki sebuah personal brand, mereka ini hanya sekedar pencitraan atau memang mereka benar-benar serius dan menggarap personal branding yang mereka lakukan. Tinggal sebut adalah pertama, kejujuran.
ketiga adalah kedua adalah otentik, dan ketiga adalah ketulusan. Nah, kita anggap seperti ini. Saya sering banget kemudian beberapa kali diundang untuk berbicara di hadapan publik. Dan kadang offer tersebut datang dari berbagai macam channel. Ada yang datang dari teman-teman terdekat saya, atau kadang datang dari koneksi di luar lingkaran utama saya. Pada suatu ketika, saya pernah memiliki kesempatan untuk berbicara di hadapan 5.000 mahasiswa baru ketika saya pernah diundang di salah satu kampus di Bali. Dan saya pun juga pernah berbicara di hadapan publik yang mana sampai panitianya meminta maaf pada saya karena hanya ada 3 orang yang datang pada sebuah sesi acara webinar. Bisa dibayangkan range sangat beragam, dari mulai yang sangat sedikit 3 sampai dengan angka 5.000, yang itu saya lakukan secara sadar yang pasti. Dan kedua, saya lakukan tanpa saya melihat berapa banyak audiens yang kemudian datang pada kesempatan hari tersebut. Nah, hal ini balik kepada kejujuran saya. Apakah saya benar-benar ingin untuk berbagi hal yang mungkin dinilai orang sangat-sangat valuable, dan hal tersebut mungkin butuh sebuah effort untuk kemudian kita mencapai ke sana, atau mungkin hal tersebut memang kita tidak kemudian cukup jujur untuk berkata pada diri kita bahwasanya kalau memang tidak ada sesuai dengan traffic atau numbers yang kemudian ditawarkan kepada kita tidak sesuai dengan apa yang kemudian menjadi ekspektasi kita, maka kita mundur. Dan di situ saya berani dengan jujur mengatakan misalnya tidak masalah, show must go on, 3 pun kita jalani.